Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Sundari, SE AK MSCCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Keperilakuan dalam Akuntansi, serta teman-teman mahasiswa program Doktor Ilmu Akuntansi. Adapun judul artikel kali ini yaitu The Analysis of Influencing Factors on the Going Concern Audit Opinion, a Study in Manufacturing Firms in Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Thomas Aperio dalam Asian Journal of Accounting Research pada tahun 2020. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Irmayanti Sudirman, dan rekan kami Bapak Franky Mandacan dan Ibu Andi Ayu Prihatni. Oke, pada penelitian ini di Indonesia, masalah laporan audit dan kaitannya dengan opini going concern telah muncul sejak tahun 1995. Fenomena ini bermula dari runtuhnya Bank Suma yang menyebabkan penutupannya. Meskipun sebelumnya telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen, apalagi sejak krisis ekonomi 1997 yang melanda Indonesia. Going concern menjadi hal yang cukup penting di Indonesia, di mana bukti menunjukkan bahwa 14 perusahaan yang sebelumnya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen pada tahun sebelumnya bangkrut pada tahun 1997. Demikian pula fenomena yang sama terjadi di 15 perusahaan pada tahun 1998. Salah satu kasus ini, going concern terbaru di Indonesia adalah Batavia Air. Adapun tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini auditor going concern. Landasan teoritis di sini penulis menggunakan agensi teori, di mana agensi teori berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kepentingan prinsipal dan agennya. Teori ini mensyaratkan hubungan antara personel perusahaan, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah mereka yang memberikan tugas kepada agen, di mana mereka juga bertindak untuk mengambil keputusan. Oke, hipotesis di sini terdiri dari 6, yaitu hipotesis pertama, form size negatively affecting the influence of going concern audit opinion. Hipotesis kedua, audit quality positively affected the influence of going concern audit opinion. Hipotesis ketiga, profitability negatively affected the influence of going concern audit opinion. Hipotesis keempat, audit lag positively affected the influence of going concern audit opinion. Hipotesis kelima, liquidity negatively affected the influence of going concern audit opinion. Dan yang terakhir, hipotesis keenam, yaitu leverage positively affected the influence of going concern audit opinion. Oke, adapun metode penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Andi Ayu Prihatni. Dengan ini disilahkan. Materi berikutnya dibawakan oleh saya, yaitu terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, deskriptif, analitik, dan asosiatif dengan hubungan kausalitas. Penelitian ini menggunakan analisis statistik SPSS. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BI pada tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan jumlah populasi sebanyak 178 perusahaan. Adapun hasil penelitiannya mulai dari hipotesis 1, 2, 3, 5, dan 6 itu semuanya diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 0,05. H2, H3, H5, dan H6 itu diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berbeda dengan H1 dan H4 itu ditolak karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Untuk critical review, yang pertama adalah logical validity-nya, di mana setting penelitian ini adalah kausasi. Validitas internal, melihat validitas internalnya ini sangat kuat karena validitas internalnya
dapat dilihat dari pemilihan dan pengukuran variabel. Sedangkan artikel ini menggunakan teori dalam mengkonstruk ketidaksesuaian antara kepentingan prinsipal dan agennya. Kemudian validitas eksternal. Validitas eksternalnya ini kuat karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan audit independen dari tahun 2015 hingga 2019 dengan jumlah populasi 178 perusahaan. Adapun kualitas pemilihan datanya ini juga sangat terjamin karena menggunakan data sekunder yang langsung dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Franky Mandacan. Terima kasih. 5. Kecukupan statistical text. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan statistik, deskriptif, analitik, dan asosiatif dengan menggunakan software analisis statistik SPSS 24.0. Keenam, konsistensi antara masalah riset, hipotesis, dan analisis data. Menurut Revier, artikel ini sudah konsisten antara masalah yang dikemukakan, hipotesis, dan analisis data. Ketujuh, kesesuaian antara hasil dan kesimpulan. Menurut Revier, artikel ini sudah sesuai antara hasil yang disampaikan dengan kesimpulan. Kedelapan, implikasi. Berdasarkan penelitian ini, terdapat implikasi, yaitu opini audit going concern yang diberikan oleh auditor didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama kondisi keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam pertimbangan tersebut. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk, seperti tingkat leverage yang tinggi, mengandung arti bahwa perusahaan didominasi oleh pinjaman, sehingga perusahaan memiliki kewajiban lebih untuk mengelola pembayaran hutang dan bunga pinjaman yang dapat mempengaruhi arus kas serta laba rugi perusahaan. Di sisi yang sama, probabilitas dan likuiditas yang rendah juga mengimplikasikan bahwa suatu perusahaan memiliki keraguan untuk menjamin hutang jangka pendeknya dan rendahnya kemampuan untuk memperoleh laba yang menempatkan perusahaan pada masalah kelangsungan usaha. Faktor-faktor tersebut penting bagi investor untuk menganalisis investasi dan auditor dalam menjalankan tugasnya. Kesembilan, limitasi. Dalam penelitian ini, peneliti lebih lanjut mengakui keterbatasannya, yaitu kualitas audit dapat diukur menggunakan proxy lain selain Big Four PAF seperti kalian auditor. Kedua, penelitian ini hanya melibatkan 6 variabel independen dan disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memasukkan lebih banyak variabel independen seperti opini shopping, financial distress, dan lain sebagainya. Ketiga, objek penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur di Indonesia.